Selamat siang, Bu Nini dan rekan-rekan semua. Kami dari kelompok 6 beranggotakan Pak Budi, Mbak Rida, Mbak Prita, dan saya sendiri dari Indonesia akan mempresentasikan mengenai proyek kelas kami yang berjudul Pengembangan Sistem Manajemen Gas Terintegrasi untuk Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Operasional di Subholding Gas Pertamina. Next, Mbak. Berikut merupakan profil tim kelompok kami. Next. Next. Perusahaan menghadapi tantangan utama berupa fragmentasi sistem antara PGN dan Pertagas, monitoring yang belum real-time, serta inefisiensi proses billing dan distribusi gas, perbedaan prosedur kerja, format data, dan resistensi perubahan SDM memperlambat integrasi dan pemanfaatan sistem digital yang sudah ada. Efisiensi operasional sangat dibutuhkan untuk mendukung target bauran energi nasional, mengingat utilisasi jaringan pipa masih rendah meski infrastruktur sudah dikuasai. Gas bumi berperan strategis dalam bauran energi nasional dengan target 22% atau 88 MTUE pada 2025, sekaligus mendukung transisi energi global untuk mengurangi emisi dari 21% menjadi 8% pada 2050. Kondisi ini memberikan tekanan bagi perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasional guna mendukung kebijakan nasional. Meskipun PGN dan Pertagas menguasai 96% jaringan pipa gas bumi Indonesia, utilisasi masih rendah, hanya sebesar 30%, menunjukkan potensi besar untuk optimalisasi melalui integrasi sistem yang lebih efisien. Implementasi Gas Management System atau GMS berbasis digital menjadi solusi strategis untuk mengatasi fragmentasi sistem, monitoring non-real-time, dan inefisiensi operasional yang ada. Integrasi infrastruktur digital ini ditargetkan dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperbaiki akurasi pelaporan dan pengambilan keputusan, mengoptimalkan utilisasi jaringan pipa nasional, serta mengurangi leakage dan duplikasi sistem. Next, Mbak. Untuk rumusan yang masalah, yang pertama yaitu bagaimana penerapan sistem manajemen gas terintegrasi dapat meningkatkan efisiensi operasional di subholding gas Pertamina. Yang kedua, bagaimana pemetaan model bisnis menggunakan BMC dapat mendukung integrasi sistem gas. Yang ketiga, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan transformasi digital dalam penerapan sistem manajemen gas. Untuk tujuannya, yang pertama, menganalisis dampak penerapan inovasi sistem manajemen gas terintegrasi terhadap efisiensi dan efektivitas operasional di subholding gas Pertamina. Yang kedua, membangun pemetaan model bisnis dengan BMC untuk mendukung integrasi sistem. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor strategis yang berpengaruh dalam memastikan keberhasilan transformasi digital pada subholding gas Pertamina. Untuk ruang lingkupnya, yang pertama yaitu fokus pada analisis proses integrasi GMS sebagai shared service, termasuk kesiapan digital, pengelolaan data, dan mekanisme kolaborasi antar entitas. Yang kedua, evaluasi dampak penerapan GMS terhadap efisiensi operasional dalam hal pengurangan luksus gas, akurasi metering, dan percepatan proses billing berbasis data real-time. Untuk manfaatnya yang pertama yaitu menambah wawasan akademik terkait pemanfaatan BMC dan metode analisis strategis lainnya dalam mendukung efisiensi dan efektivitas operasional di sektor energi. Yang kedua, memberikan rekomendasi strategis bagi manajemen subholding gas Pertamina dalam mengintegrasikan sistem manajemen gas secara efektif, mempercepat transformasi digital, serta meningkatkan daya saing perusahaan. Untuk penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kasus eksploratif yang bertujuan memahami integrasi sistem manajemen gas terintegrasi di subholding gas Pertamina. BMC memetakan nilai dan proses digital gas untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi distribusi. Untuk SWOT sendiri menilai kekuatan dan kelemahan digitalisasi GMS serta peluang dan ancaman integrasi SIP gas Pertagas. Value Chain Analysis, di mana GMS mempercepat rantai nilai distribusi gas melalui digitalisasi aktivitas utama dan pendukung. Balance Scorecard, di mana mengevaluasi kinerja GMS dari aspek keuangan, pelanggan, proses bisnis, dan SDM untuk transformasi. Testel mengkaji faktor eksternal seperti politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, legal yang mempengaruhi GMS. Konsep dasar sistem manajemen gas, di mana GMS mengelola aliran gas secara real-time dan otomatis, mendukung integrasi PGN Pertagas, dan efisiensi tinggi.
Transformasi digital menghadirkan efisiensi dan dengan integrasi IoT, AI, Big Data, dan shared service di migas. Model manajemen perubahan Kotter, di mana model 8 langkah Kotter membantu organisasi mengelola perubahan digital GMS secara bertahap dan efektif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Hendy. Oke, baik. Sebagai penegasan dari pendekatan teoritis yang kami gunakan, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa dalam penelitian ini kami menggabungkan terutama 6 pendekatan metode pendekatan teoritis utama. Yang pertama yaitu adalah bisnis model kampas untuk memetakan model bisnis digital dari distribusi gas, lalu value chain analysis untuk melihat efisiensi distribusi. Vestel ini kami gunakan untuk menganalisa risiko eksternal seperti regulasi dan teknologi. Sementara untuk SWOT analisis membantu kami melihat kekuatan dan tantangan integrasi sistem. Sementara untuk balance scorecard ini kami gunakan untuk mengevaluasi kinerja dari sisi keuangan, pelanggan, dan SDM. Dan terakhir adalah kami menggunakan model 8 langkah Kotter. Ini untuk memastikan bahwa transformasi digital itu berjalan efektif dan berkelanjutan. Next. Nah, dari hasil tinjauan literatur, dari 7 literatur internasional yang kami pelajari dan sudah kami update di dokumen, terlihat bahwa transformasi digital di sektor migas ini sangat memberikan banyak manfaat. Ini menjadi dasar yang penting bagi strategi gas manajemen sistem atau biasa kami sebut adalah GMS untuk lebih adaptif dan terintegrasi, khususnya di subholding gas Pertamina yang menghandle distribusi gas bumi. Nah, di mana semua literatur ini memberikan insight yang memperkuat arah pengembangan dari gas manajemen sistem ke depannya. Nah, beberapa poin yang utama itu dari beberapa literatur tersebut antara lain adalah adanya efisiensi lewat IoT dan AI, pentingnya roadmap transformasi digital, kemudian adanya keberlanjutan dalam digitalisasi, adanya model kontrol sistem end-to-end, serta identifikasi hambatan seperti resistansi budaya dan seterusnya, serta dampaknya pada brand dan etika data. Next. Nah, adapun metodologi penelitian, nah untuk menjawab tujuan penelitian sebelumnya disampaikan, kami menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus eksploratif. Kenapa? Ini karena pendekatan ini paling tepat untuk memahami secara mendalam integrasi sistem manajemen gas di subholding gas Pertamina. Nah, penelitiannya ini kami lakukan di 2 perusahaan yaitu di PGN dan Pertagas dengan fokus pada 3 wilayah strategis yaitu Sumatera Selatan, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur. Dari sana kami kemudian mengumpulkan data melalui proses wawancara, FGD, dokumen internal, dan observasi lapangan. Ini untuk mendapatkan gambaran yang utuh dari berbagai sumber. Kemudian data kemudian kami analisis dengan 6 pendekatan teori utama seperti yang disampaikan sebelumnya untuk menggali strategi dan efektivitas proses secara komprehensif. Nah, sebagai catatan, fokus manajerial dalam penelitian ini juga melibatkan pelatihan SDM, koordinasi terkait dengan layanan service, kemudian mitigasi risiko. Dan seluruh proses ini kami jalankan dalam rentang waktu Februari sampai dengan Juni 2025. Next. Nah, adapun diagram alir. Nah, penelitian ini diawali dengan identifikasi tujuan melalui wawancara dan kebijakan digital di Pertamina terutama. Nah, kemudian dilanjutkan studi pustaka dan pengumpulan data primer dan sekunder dari lapangan dan laporan internal di kedua perusahaan. Kemudian data tersebut kami olah dan kami analisis menggunakan pendekatan teoritis yang disampaikan tadi, yaitu mulai dari SWOT, value chain, balance scorecard, dan Vestel. Dan hasilnya digunakan untuk memetakan model bisnis dengan BMC. Nah, serta merumuskan rekomendasi manajerial yang digunakan untuk memperkuat efektivitas proses dan transformasi digital di subholding gas Pertamina. Next. Nah, untuk proses pengambilan data sendiri, pengumpulan data ini kami lakukan secara triangulasi ya, agar hasilnya itu lebih valid dan mendalam. Nah, kemudian kami menggunakan 4 metode utama, wawancara mendalam, FGD, studi dokumen, dan tentunya observasi lapangan. Nah, kemudian penelitian ini kami fokuskan di area operasional di subholding gas Pertamina, yaitu Sumatera Selatan, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur, dengan masing-masing itu memiliki peran sebagai pusat transmisi, industri utama, dan sumber gas bumi yang ada di Indonesia. Nah, untuk memastikan akurasi, kami kemudian melakukan validasi dengan metode member checking atau audit trail dan fair review gitu ya. Nah, kemudian proyek ini kemudian dijalankan secara bertahap dari Februari hingga Juni. Nah, mulai dari studi awal hingga finalisasi laporan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Arin. Tem- Ya, baik, izin saya lanjutkan. Untuk dalam proyek ini kami menggunakan 5 model analisis data untuk memahami secara menyeluruh dampak integrasi sistem. Pertama, bisnis model Canvas membantu memetakan bagaimana integrasi sistem berkontribusi pada penciptaan
nilai, efisiensi biaya, serta optimalisasi aktivitas dan sumber daya utama. Kedua, SWOT analisis digunakan untuk menilai kekuatan internal seperti infrastruktur digital PGN, sekaligus mengidentifikasi kelemahan, peluang, dan ancaman dalam proses integrasi dengan Pertagas. Ketiga, melalui value chain analysis, kami memetakan pengaruh GMS terhadap aktivitas utama seperti distribusi dan billing, serta aktivitas pendukung seperti pengadaan SDM dan pengembangan teknologi. Keempat, balance scorecard memungkinkan evaluasi implementasi GMS dari 4 perspektif: keuangan, pelanggan, proses bisnis, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Terakhir, pestel analisis digunakan untuk mengkaji faktor eksternal, yaitu politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan legal yang dapat mempengaruhi keberhasilan transformasi digital ini. Pendekatan terpadu ini memastikan bahwa solusi yang kami ajukan tidak hanya layak secara teknis, tetapi juga strategis dan berkelanjutan. Next. Slide selanjutnya ya, ini menunjukkan hasil nyata dari implementasi GMS Sipgas di subholding Gas Pertamina. Berdasarkan testimoni manajemen, integrasi sistem ini terbukti meningkatkan efisiensi penyaluran gas, validitas data, dan mempercepat pengambilan keputusan, sekaligus memperkuat sinergi antara PGN dan Pertagas. Dengan dukungan teknologi SCADA, distribusi gas kini dapat dimonitor secara real time, termasuk tekanan, temperatur, volume gas di setiap titik jaringan. Dampaknya signifikan. Waktu deteksi gangguan berhasil dipangkas dari rata-rata 4 jam menjadi hanya sekitar 30 menit. Selain itu, GMS juga membantu menurunkan tingkat losses gas dan meningkatkan akurasi penyaluran. Seperti yang ditampilkan pada dashboard Sipgas, operator dapat memantau alokasi dan realisasi penyaluran, alarm real time, hingga performa jaringan secara terintegrasi. Ini menunjukkan bagaimana teknologi berperan besar dalam membangun efisiensi dan keandalan distribusi gas nasional. Next, Mbak. Slide ini menunjukkan hasil analisis model bisnis integrasi GMS menggunakan bisnis model Canvas. Dari sisi customer segment, sistem ini melayani sektor strategis seperti industri energi, pembangkit listrik, manufaktur, rumah tangga, hingga transportasi. Value proposition yang ditawarkan mencakup efisiensi operasional, pengurangan losses gas, pemantauan real time, serta peningkatan akurasi data distribusi. Penyaluran nilai ini dilakukan melalui channels seperti Sipgas, sistem SCADA, dashboard digital, dan ERP MySAP. Kemudian hubungan pelanggan dijaga melalui skema customer relationship berupa gas transportation agreement, access arrangement, serta SLA dan NDA. Dari sisi pendapatan, revenue stream dihasilkan dari optimalisasi jaringan dan efisiensi biaya operasional. Untuk mendukung operasional, key resources meliputi jaringan pipa nasional, tenaga ahli ICT, dan platform digital GMS. Dan yang terakhir, dan berikutnya adalah key activities. Dalam sistem ini mencakup distribusi gas, monitoring tekanan, pengolahan data, serta pembelian jaringan. Kemudian menjadi dalam pelaksanaannya PGN, Pertagas, vendor, teknologi, dan Kementerian SDM menjadi key partnership utama. Adapun cost structure mencakup investigasi digital, biaya pelatihan, pemeliharaan, dan integrasi sistem secara menyeluruh. Next. Slide berikutnya ini menyajikan hasil analisa SWOT terhadap implementasi GMS di subholding Gas Pertamina. Dari sisi strength, keunggulan utama terletak pada infrastruktur dan teknologi PGN yang sudah teruji, pengalaman panjang dalam pengoperasian SCADA dan ERP, serta adanya dukungan kuat dari manajemen puncak di Pertamina. Namun masih terdapat sejumlah weakness seperti perbedaan sistem dan budaya kerja antara PGN dan Pertagas, resistensi terhadap perubahan, serta isu keamanan data dan kerahasiaan informasi. Dari sisi opportunities, integrasi GMS membuka peluang signifikan, mulai dari peningkatan utilisasi aset jaringan hingga 14%, kemudian efisiensi biaya operasional, hingga ekspansi layanan digital ke entitas lain. Adapun threat yang perlu diantisipasi mencakup perubahan regulasi dan kebijakan, keterbatasan tenaga ahli digital, serta meningkatnya ancaman keamanan cyber yang dapat mengganggu stabilitas sistem. Next. Untuk pada slide ini kita melihat bagaimana implementasi GMS terdampak terhadap rantai nilai utama subholding Gas Pertamina. Pertama, di inbound logistik, itu proses nominasi gas kini berjalan secara digital dan real time, langsung terhubung antara sistem produsen dan operator pipa, sehingga menghindari mismatch pasokan. Kemudian pada tahap operation, GMS memantau parameter kunci seperti tekanan dan aliran gas secara terus-menerus. Operasi terpusat berbasis digital ini membuat pengendalian lebih responsif dan efisien. Di outbound logistik,
pencatatan volume pemakaian pelanggan dilakukan secara otomatis. Terakhir, dari sisi service, tim layanan pelanggan kini memiliki akses ke informasi yang lebih terintegrasi, memungkinkan mereka menyelesaikan keluhan dan gangguan secara cepat dan tepat. Jadi secara keseluruhan GMS memperkuat seluruh rantai nilai dari hulu hingga pelanggan dan menghasilkan peningkatan efisiensi serta nilai tambah bagi perusahaan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Prita. Baik, terima kasih Mbak Rinda. Dalam mengukur keberhasilan implementasi GMS, Balance Scorecard menjadi pendekatan menyeluruh yang digunakan untuk menilai performa dari 4 perspektif utama. Secara finansial, GMS terbukti meningkatkan efisiensi biaya distribusi dan profitabilitas perusahaan. Dari sisi pelanggan, sistem ini membantu membangun kepercayaan melalui transparansi dan ketepatan layanan. Proses bisnis internal menjadi lebih ringkas, responsif, sedangkan dari perspektif pembelajaran, peningkatan kapabilitas SDM serta budaya kerja berbasis data turut diperkuat. Semua ini didukung transformasi digital yang berkelanjutan di subholding gas Pertamina. Berikut adalah pengaruh faktor eksternal terhadap keberhasilan GMS menggunakan analisis PESTEL. Untuk memahami keberhasilan implementasi GMS, kami melakukan analisis eksternal menggunakan pendekatan PESTEL. Politik, stabilitas kebijakan energi, dan dukungan dari pemerintah menjadi pendorong utama dalam akselerasi digitalisasi pengelolaan gas. Kemudian ekonomi, efisiensi biaya, dan peningkatan ROI sangat terkait dengan optimalisasi infrastruktur digital. Sosial, tuntutan akan pasokan gas yang andal serta kesiapan SDM untuk beradaptasi dengan teknologi baru menjadi faktor krusial keberhasilan sistem ini. Teknologi, kemajuan IoT dan AI menjadi peluang besar, namun tantangannya adalah bagaimana menjamin keamanan data. Lingkungan, digitalisasi turut mendukung penurunan emisi karbon dan efisiensi energi sejalan dengan tuntutan keberlanjutan. Legal, patuhan terhadap regulasi energi dan perlindungan data penting agar terhindar dari potensi hukum. Kemudian dari sisi implikasi manajerial, temuan kami kemudian dirumuskan ke dalam roadmap tindakan yang dapat dijadikan pedoman manajerial oleh Pertagas dan PGN. Berikut adalah 5 fokus utama dalam rekomendasi implikasi manajerial. Yang pertama adalah peran manajer sebagai agen perubahan, kemudian pelatihan SDM yang adaptif, lalu koordinasi operasional berbasis shared service, lalu perluasan fungsi sistem GMS dan mitigasi risiko dan kepatuhan regulasi. Kemudian, kesimpulan dari penelitian kami menunjukkan bahwa integrasi GMS telah memberikan efisiensi operasional yang signifikan melalui proses otomatis dan integrasi data real-time, penguatan transformasi digital dengan dukungan teknologi IoT dan sistem ERP yang saling terhubung. Dampak strategis bagi perusahaan seperti peningkatan profitabilitas, pelayanan pelanggan yang lebih cepat, dan pengambilan keputusan berbasis data. Kami menyarankan Subholding Gas Pertamina terus melanjutkan inisiatif ini dengan menekankan aspek inovasi teknologi, adaptasi organisasi, dan penguatan tata kelola. Untuk menyempurnakan penerapan GMS, terdapat beberapa saran teknis, yakni migrasi ke cloud computing, penguatan sistem keamanan cyber, integrasi konsep Smart Gas Grid, serta dari sisi kebijakan, percepatan pembentukan National Dispatching Center, kolaborasi erat dengan regulator ISDM, serta evaluasi berkala melalui KPI. Berikut adalah referensi yang kami gunakan untuk memperkuat dari berbagai literatur terkini, baik dari jurnal internasional bereputasi maupun hasil kajian industri. Sebagai penutup, kami menyampaikan apresiasi atas perhatian dan waktu yang telah diberikan, besar harapan kami bahwa riset ini dapat berkontribusi lebih lanjut. Terima kasih. Selamat sore.